Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi untuk pertemuan dan kelas yang kesekian kalinya ini, untuk kesempatan hari ini, materi kita adalah mengenai komunikasi I2C atau protokol I2C pada Arduino Uno. Sebelumnya saya share screen. Oke, sebenarnya untuk materinya sedikit, jadi nanti kita bakal banyakin di bagian praktiknya. Jadi sekilas protokol I2C itu merupakan singkatan dari Inter-Integrated Circuit yang biasa disebut I2C. Nah, jadi I2C ini merupakan protokol yang digunakan pada Multi-Master Serial Computer Bus. Jadi dia sifatnya itu menghubungkan dua buah perangkat atau multi-master gitu ya, yang sama-sama biasa digunakan sebagai masker. Itu contohnya seperti Arduino, jadi bisa digunakan untuk menghubungkan keduanya gitu. Kemudian seperti namanya, yaitu komunikasi, tentunya memiliki jalur tersendiri untuk mengirim dan menerima data. Nah, untuk protokol I2C sendiri memiliki dua jalur yang disebut dengan SDA line dan juga SCL line, di mana SCL ini untuk mengirim jalur clock, sedangkan SDA ini untuk jalur data. Nah, sumber clock ini sendiri yang digunakan pada I2C bus hanya berasal dari satu perangkat master melalui jalur clock SCL line atau bersifat sinkronus gitu. Jadi meskipun ada dua perangkat master yang dihubungkan, untuk sumber clocknya itu hanya berasal dari satu perangkat gitu. Jadi misalnya ada perangkat master dan slave atau data pengirim dan juga penerima, maka sumber clock ini hanya berasal dari satu sumber, yaitu yang berperan sebagai master. Nah, keluaran dari jalur SDA ini itu di sini dikatakan I2C yang digunakan hanya dapat mendrive output low gitu. Jadi untuk mendapatkan data high, maka kita harus menyediakan resistor pull up pada tegangan power supply sebesar 5 volt gitu ya. Nah, seperti gambarnya di sini ada ilustrasi. Jadi untuk mendapatkan output high pada device 1, 2, dan 3, maka di sini ditambahkan resistor pull up pada setiap jalur SCL dan juga SDA. Besarnya resistor pull up ini disuplai dengan tegangan 5 volt gitu. Terus apa sih yang terjadi kalau resistor pull up ini ditiadakan gitu ya? Jadi jika resistor pull up tersebut tidak ada, maka jalur SCL dan SDA akan selalu mendekati low dan jalur-jalur I2C bus tidak dapat bekerja gitu. Jadi dapat kata lainnya gitu, resistor pull up ini sebagai pemicu supaya jalur SCL dan juga SDA ini dapat bekerja untuk mengirim data dari sumber-sumbernya gitu, dari device 1, device 2, device 3, dan seterusnya gitu. Kemudian langsung aja ke bagian sini. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa untuk komunikasi I2C ini terdiri dari minimal dua perangkat, yaitu di sini ada perangkat master dan juga ada perangkat slave gitu ya. Nah, pada perangkat master, langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama itu mengirim start sequence, kemudian mengirimkan alamat perangkat dengan bit rate atau write low, kemudian mengirimkan write command register yang diinginkan, selanjutnya mengirimkan write data byte ke perangkat slave. Kemudian di ini opsi opsional saja, mengirimkan write data bit lainnya, misalnya kalau ada input lainnya begitu. Kemudian yang terakhir mengirimkan stop sequence, yang berarti di sini untuk memutuskan jalur komunikasi jika komunikasi ingin diakhiri. Itu dari perangkat slave yang berfungsi untuk mengirimkan data.
Kemudian di sini ada perangkat slave yang berfungsi untuk menerima data. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama mengirimkan start sequence. Dalam arti nanti kedua komponen ini, kedua perangkat ini saling mengirimkan start sequence untuk memulai komunikasi gitu. Kemudian selanjutnya mengirimkan alamat perangkat slave dengan bit read atau write low. Jadi alamat slave, alamat perangkat maksudnya, alat perangkat yang digunakan dari kedua perangkat master dan slave ini harus sama gitu. Kemudian di sini mengirimkan command register yang diinginkan. Selanjutnya mengirimkan start resequence kembali. Nah, jadi start sequence yang telah dikirimkan dari perangkat master dan diterima oleh perangkat slave itu akan dikirimkan kembali sebagai repeated start atau umpan balik atau feedback dari perangkat slave itu yang menandakan bahwa perangkat slave ini sudah menerima data dan siap untuk berkomunikasi lebih lanjut gitu. Selanjutnya yaitu mengirimkan alamat perangkat slave dengan bit read atau write high gitu. Setelah di sini low, kemudian di sini mengirimkan alat perangkat yang bitnya itu high. Kemudian selanjutnya membaca atau read data bit dari perangkat slave gitu. Jadi nilai bit yang sudah dikirimkan oleh perangkat master dan diterima oleh perangkat slave itu akan dibaca kembali. Nah, data yang dibaca kembali ini nantinya akan dikirimkan kepada perangkat master kembali sebagai laporan atau feedback kembali gitu. Seperti yang ini, seperti pada poin keempat mengirimkan start sequence. Kemudian selanjutnya di sini opsional membaca data bit lainnya, dan yang terakhir mengirimkan stop sequence untuk menandakan berakhirnya komunikasi antar kedua perangkat. Nah, untuk teori mungkin cukup sekian. Jadi komunikasi I2C ini merupakan salah satu komunikasi yang paling sederhana, ya, paling sederhana daripada protokol komunikasi lainnya seperti UART dan SPI. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung ke simulasinya. Seperti biasa, di sini simulasinya menggunakan Tinkercad. Teman-teman di rumah bisa mengikuti untuk simulasinya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan, karena ini komunikasi, maka di sini kita membutuhkan dua buah Arduino ya. Membutuhkan dua buah Arduino. Dua buah. Kemudian ada breadboard supaya lebih gampang untuk meletakkan komponen. Board, bentar. Oke. Nah, di sini kita menggunakan breadboard yang besar supaya lebih leluasa. Kemudian sebenarnya untuk perangkat komunikasi itu cukup seperti ini ya, tapi untuk indikasi atau indikatornya di sini kita menggunakan LED sebagai output. Kemudian ada resistor pada sisi katoda yang nilainya di sini kita atur 220 ohm. Kemudian untuk inputnya, kalau ini kan kita definisikan sebagai output dari Arduino penerima data. Nah, untuk Arduino pengirim data, di sini kita menggunakan input push button. Nah, jadi mekanismenya nanti cukup klasik seperti biasa ya. Jadi ketika push button ditekan, maka LED akan menyala. Tetapi bedanya
biasanya kita hanya menggunakan satu Arduino ya, yang masing-masing inputnya itu terhubung dengan satu deretan pin yang sejajar. Tapi untuk kali ini, karena kita program untuk protokol komunikasi, maka nanti push button akan terhubung dengan Arduino pertama dan LED terhubung dengan Arduino kedua. Oke, selanjutnya untuk rangkaian, seperti biasa untuk setiap sisi kita hubungkan ke ground dan sumber 5 volt terlebih dahulu. Sumber 5 volt. Oke, ini ground. Nah, selanjutnya kita hubungkan untuk masing-masing komponen terlebih dahulu. Nah, di sini ada push button untuk sisi terminal 2A. Di sini kita hubungkan ke ground. Nah, kemudian untuk terminal 1B, di sini kita bisa hubungkan ke salah satu pin. Di sini misalnya kita pakai pin 2. Oke, itu untuk push button. Selanjutnya untuk LED dan resistornya. Nah, di sini ada katoda. Seperti biasa, katoda terhubung dengan ground. Dan yang selanjutnya itu untuk outputnya atau LED-nya atau anodanya kita hubungkan dengan salah satu pin. Di sini misalnya kita hubungkan dengan pin 9 ya, misalnya pin 9. Nah, setelah kedua rangkaian seperti ini, apakah untuk kedua komponen ini bisa saling berinteraksi? Tentunya belum. Nah, seperti di teori bahwa di sini komunikasi I2C itu terdiri dari dua jalur. Itu ada jalur SDA dan juga SCL. Nah, pada port Arduino, SCL dan SDA itu terdapat pada pin yang mana gitu. Nah, di sini sudah saya sediakan gambar untuk port Arduino. Nah, di sini untuk jalur SCL dan SDA itu terletak di pin sebelah kanan, deretan pin digital itu dua pin paling atas. Nah, kalau misalnya di Tinkercad ini dua pin paling atas bisa kita tahan. Nah, ini ada keterangan SCL dan juga SDA. Jadi kedua pin tersebut pada masing-masing Arduino kita hubungkan. Contohnya di sini SCL dengan SCL. Kemudian di sini ada SDA dengan SDA. Nah, untuk rangkaian saya rasa cukup sekian. Jadi untuk lebih memudahkan di sini untuk Arduino pertama kita beri nama. Nah, jadi ini sebagai pengirim data dari push button. Kemudian Arduino kedua kita beri nama slave atau penerima data. Nah, data yang diterima dari perangkat cluster ini nantinya akan menentukan output dari LED-nya ini. Jadi kayak misalnya ditekan nanti LED-nya bakal menyala. Oke, kemudian kita masuk ke programnya. Karena di sini ada dua Arduino, artinya akan ada dua program gitu ya.
kita masuk ke sini. Oke, yang pertama kita program untuk Arduino yang pertama. Oke, di sini Arduino yang pertama, yang ini yang master, kita klik. Oke, yang di teori yang pertama yang harus dilakukan adalah mengirimkan start sequence, gitu ya. Jadi yang pertama di sini kita inisialisasi dulu library yang akan kita pakai. Library yang pertama itu wire. Nah, jadi library wire ini digunakan untuk menghubungkan kedua Arduino yang menggunakan jalur wire atau perkabelan. Kemudian selanjutnya di sini ada kita mengirimkan alamat perangkat, gitu ya, mengirimkan alamat perangkat. Nah, di sini kita menggunakan define alamat slash. Misalnya kita di sini menggunakan 10 untuk alamatnya. Kemudian data button. Nah, kita kan inputnya menggunakan push button. Jadi kita menginisialisasikan dulu kondisi awal dari push buttonnya. Nah, di sini kita karena dia digital, kita menggunakan tipe data integer, data button, kondisi awalnya itu 0 atau low. Kemudian kita deklarasikan pin yang digunakan untuk push button. Pin di sini kita menggunakan pin 2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke setup. Di dalam setup ini kita mulai komunikasinya menggunakan wire.begin. Nah, wire.begin ini digunakan untuk memulai komunikasi I2C pada pin SCL dan SDA antar kedua Arduino. Gitu. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita definisikan menggunakan perintah pin mode untuk button pinnya itu sebagai input pull up. Kenapa input pull up? Karena di sini push button ini hanya ada dua kondisi ya. Kalau nggak dia low ya high gitu, jadi dia pull gitu, pull up. Oke. Selanjutnya kita langsung ke void loop ya. Nah, di void loop ini langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah master akan mengirimkan data ke slave gitu. Perintah yang pertama itu master ini akan mengirimkan data ke slave. Setelah mengirimkan data, maka di sini master akan meminta atau request ya, request data dari slave gitu. Jadi intinya kayak setelah data itu dikirim, maka master di sini meminta respon dari slave ini apakah data itu benar-benar sudah diterima atau belum gitu. Nah, programnya yang pertama untuk master mengirimkan data, maka perintahnya adalah wire.begin
wire.begin transmission. Oke. Transmission. Nah, kita masukkan alamat yang sudah kita deklarasikan, yaitu alamat slave. Kemudian selanjutnya ini perintah untuk mengirimkan data ke slave. Nah, setelah kita memberikan data ke slave, data yang kita kirimkan itu apa sih gitu. Nah, di sini data yang dikirimkan adalah berupa input push button. Jadi selanjutnya di sini kita deklarasikan, kita definisikan bahwa data button sama dengan digital read dari button pin. Selanjutnya ada wire write. Kemudian setelah kita di sini ini perintah untuk mengawali komunikasinya ya, mengirimkan datanya. Kemudian di sini adalah data yang akan dikirimkan, yaitu berupa data button hasil dari digital read dari button pin. Nah, kemudian selanjutnya setelah data itu dikirim, maka kita harus mengakhiri untuk perintah untuk mengakhiri komunikasi atau mengakhiri pengiriman data. Perintahnya adalah wire end transmission. Wire end transmission kita beri delay 300 milisecond. Oke, ini perintah untuk master yang mengirimkan data ke slave. Kemudian di sini ada perintah untuk program untuk perintah master meminta data dari slave. Maka programnya wire from alamat slave, kartu. Nah, artinya itu dia meminta atau merequest data dari alamat slave-nya gitu. Jadi alamat slave yang dituju, di mana di sini alamat slave-nya adalah 10. Nanti pada Arduino kedua alamat slave-nya juga harus sama gitu. Jadi nanti ini bakal meminta alamat slave pada poin pertama gitu. Jadi misalnya ada 3 Arduino yang terhubung. Nah, angka 1 ini untuk menandakan alamat slave keberapa yang digunakan untuk meminta datanya. Kemudian selanjutnya data button. Di sini ada wire read seperti biasa. Kemudian terakhir kita beri delay 300. Untuk program Arduino yang pertama atau program master itu cukup seperti ini. Jadi saya ulangi, yang pertama di sini kita mendefinisikan library yang kita gunakan. Kemudian di sini kita mendefinisikan alamat slave. Di sini mendefinisikan kondisi pertama dari push button, yaitu 0 atau low. Kemudian di sini mendeklarasikan pin yang digunakan oleh push button. Di sini memulai komunikasi I2C. Di sini mendefinisikan push button sebagai input. Untuk program ini adalah program dari master yang akan mengirimkan data ke slave. Dan program yang ini untuk master yang meminta atau request data dari slave. Kemudian yang selanjutnya kita program untuk Arduino yang kedua atau yang sebagai slave. Nah, seperti program yang pertama, melakukan yang pertama mengirim start sequence. Mengirimkan start sequence. Jadi seperti Arduino yang pertama, kita tetap menggunakan
dua ini tetap kita gunakan. Ya, kita definisikan alamat slabnya. Alamat slab yang digunakan itu sama seperti pada Arduino seperti Arduino yang pertama, yaitu di sini alamatnya adalah 10. Gitu. Jadi di sini juga alamat yang digunakan adalah 10. Kemudian kita seperti yang di sini, karena di sini data button, karena inputnya button. Nah, pada program slab di sini datanya adalah LED. Maka kita definisikan kondisi awalnya dari LED itu sama. Kemudian kita definisikan atau kita deklarasikan pin yang digunakan oleh LED, di mana digunakan adalah 9. LED sama dengan 9. Kemudian kita masuk ke code setup ya. Nah, di code setup yang pertama kita memulai komunikasi menggunakan wire picket seperti yang program pertama, tapi di sini kita langsung memasukkan alamat slabnya. Kemudian ada wire on request point. Nah, jadi ini adalah sebuah function yang akan kita gunakan di program ini. Request events. Nah, request events ini. Jadi kita merequest sebuah data dari function yang namanya request events gitu. Kemudian ada setelah dia merequest ada wire receive. Jadi untuk menerima data gitu ya. Jadi setelah dia merequest, di sini dia menerima data. Menerima datanya dari function receive event. Nah, setelah itu kita tinggal mendefinisikan nilai dari LED-nya sebagai output seperti biasa. Input LED output. Oke, untuk function code setup cukup seperti ini. Kemudian di sini ada void loop. Itu kita langsung menggunakan if else ya, menggunakan if else untuk kondisi dari push button yang menentukan LED-nya menyala atau tidak gitu. Jadi di sini ada if, tapi kita menggunakan data LED gitu ya, dimana data LED ini nanti sumbernya dari data button yang ada pada Arduino pertama. Nah, data button yang dikirimkan itu di sini kita definisikan sebagai data LED. Gitu. Data LED sama dengan 0. Maka kita write LED kemudian else kita
Jadi ketika push button berada pada 0 atau data LED yang dikirimkan adalah 0, maka LED-nya akan menyala. Kenapa di sini 0, nggak 1? Karena kondisi awal yang kita definisikan di sini adalah 0. Maka di sini ketika dia 0, artinya ketika kita tekan, maka dia nanti akan menyala. Ketika kita lepas, maka dia akan padam. Tapi untuk kondisi awalnya itu tetap high. Jadi nanti setelah kita running program, maka master akan mengirim data high, data low, data 0, di mana LED-nya akan menyala. Kemudian dia akan langsung padam. Gitu. Oke. Nah, di sini kan kita punya function request event, maka kita letakkan di tengah-tengah antara void setup dan void loop. Di sini ada void request event. Request event di mana first request event ini digunakan oleh master yang merequest data dari master, gitu ya, request data dari master. Maka di sini menggunakan wire write data LED. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada function reset event sama void reset. Nah, di sini ada int jumlah, gitu ya. Ini cuma sebagai variabelnya. Di sini fungsinya isi atau programnya adalah data LED itu sama dengan wire. Nah, seperti yang saya katakan bahwa data ini tadi, data LED ini berasal dari data button yang dikirimkan. Makanya di sini fungsinya wire. Jadi berdasarkan apa yang dibaca oleh atau data yang dikirimkan, kemudian dibaca oleh program slave, itu yang digunakan sebagai data LED. Oke, untuk programnya cukup sekian. Kita coba compile. Apa ada yang error atau tidak? Data LED was not declared in this. Itu di bagian pendefinisiannya kurang. Ini ya, kurang ya. Kita coba lagi. Oke. Ini sudah ya, bentar. Seharusnya ini bisa menyala juga ya. Terus di sini
Sebentar ya. Di ini menyala nggak sih? Oh iya, astaga. Ternyata di akun awalnya udah menyala ya. Intinya dia menggunakan program ini tetap sama. Di sini saya punya satu program sebenarnya yang sama. Saya nggak tahu itu kesalahannya di mana. Sebentar. Oke. Nah, ini sebenarnya sama programnya. Tapi di sini pakai bahasa berbeda, tapi artinya sama. Ya, jadi mendefinisikan alamat slave dan juga yang pertama tadi, yang start sequence. Kemudian di sini data button dan kondisi awalnya. Kemudian while write dan juga di sini ada sama dengan pin mode yang tadi. Kemudian di sini ada perintah untuk mengirimkan data set, itu juga sama. Kemudian untuk Arduino yang kedua ini juga sama. Cuman ini kelihatan lebih banyak karena di sini menggunakan LED yang RGB. Untuk programnya persis sama. Coba kita start. Nah, itu barusan dia menyala karena kondisi awalnya itu high ya. Kondisi awalnya itu high. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Kondisi awalnya itu dia low. Nah, di program ini kan ketika dia low, maka dia menyala gitu ya, menyala. Kemudian dia mati karena di sini nilainya 1. Ketika kita tekan push buttonnya, nah dia nilai ini menjadi 0 sehingga LED-nya bisa menyala. Gitu. Oke, itu untuk mengenai komunikasi I2C dan contoh rangkaian sederhananya. Oke, kenapa dia kadang ditekan itu kadang nggak menyala, kadang juga menyala, karena yang namanya komunikasi. Jadi kedua perangkat ini membutuhkan waktu untuk saling mentransfer data gitu. Maka dia nggak seresponsif saat kita menggunakan satu perangkat saja gitu. Oke, untuk simulasi dan materi dari saya cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Dari saya udah cukup juga sih, udah jelas. Dari yang lain gimana? Dari saya jelas juga. Cukup jelas, Pak. Oke. Kalau cukup jelas untuk materi learning class hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin dari Mas Noval ada tambahan lain mengenai di luar learning class ini? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, terima kasih. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang
menyempatkan waktunya untuk hadir di learning class pagi hari ini. Saya ingatkan kembali nih, jangan lupa untuk hadir di learning class berikutnya, karena di sini lumayan menambah ilmu di luar jam perkuliahan dan gratis gitu ya. Oke, kalau nggak ada tambahan lagi, saya cukup sampai di sini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pagi. kasih, Bib. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas.